Yang pertama adalah praktikum laju reaksi. Jadi nanti di baris yang sebelah sini, yang sebelah itu ya, kalian mengerjakan laju reaksi, kemudian berbarengan dengan reaksi redoks. Kemudian yang di barisan tengah ini mengerjakan laju reaksi dan juga elektrolisis. Oke, jadi yang barengan itu adalah yang laju reaksinya. Nanti ketika melakukan redoks sebelah sini, yang ininya tentang elektrolisis, alat ini silakan yang melakukan elektrolisis pinjamkan ke meja sebelahnya. Kalau sudah selesai yang elektrolisisnya, ya, Ibu akan jelasin dulu yang laju reaksi. Jadi laju reaksi itu kalian boleh bisa LKS-nya. Tujuannya apa? Tujuan melakukan praktikum laju reaksi adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi dan juga luas permukaan. Oke? Yang dibutuhkan apa alatnya? Alatnya yang dibutuhkan adalah ini. Ini rak tabung reaksi dan juga ada 6 tabung reaksi. Ini ada 6 ya. Silakan dicek medianya masing-masing apakah jumlahnya sudah sesuai. Ya. Oke. Caranya seperti apa? Kamu isi 3 tabung yang pertama, ini 3 tabung yang ini diisi dengan larutan HCl 1 molar. HCl di sebelah sini, silakan diisi tingginya sama kamu, tingginya setinggi kelingking kalian. Ini ya. Jelas gak? Jangan ngomong mulu. Jadi nanti isi setinggi kelingking kalian, tapi harus rata 6-6-nya. Jelas? Jadi kalau kamu mau ngisi 1000 jari kalian ya terserah. Yang penting tingginya rata antara 6 tabung reaksi ini. 3 tabung diisi dengan HCl 1 molar, 3 tabung diisi dengan HCl 2 molar. Jelas? Oke. Kemudian yang mau kita uji apa? Yang mau kita uji kita pakai sampelnya itu adalah logam seng. Ini logam seng yang ada di sini, nanti kita bisa ambil. Kemudian di sini ada kepingan CaCO3 masing-masing 2. Kemudian di sini ada serbuk CaCO3. Jadi senyawanya sama, cuma yang ini bentuknya serbuk, yang ini bentuknya adalah kepingan. Gitu ya. Kemudian caranya HCl 1 molar dan HCl 2 molar ini masing-masing diisi oleh logam seng 1 molar plus seng, 2 molar plus seng. Kemudian lakukan hal yang sama dengan tabung yang lain. Ini 1 molar dan bongkahan CaCO3, 2 molar bongkahan CaCO3. Dan begitupun dengan yang serbuk. Bu, serbuknya seberapa banyak? Jangan sampai 1 sendok penuh. Cukup kamu ambilnya 1/4 sendok. Jelas ya? Jadi yang bubuk ini kamu tuanginnya 1/4 sendok. Yang kepingan ini cuma 1, yang lempengan juga 1. Tapi ingat, ketika kalian memasukkan sampel ke tabung reaksi ini, harus mulai dinyalakan stopwatchnya. Jadi stopwatchnya harus ready. Berarti kalau ada 6 tabung reaksi, kamu nggak mungkin nungguin 1 ini selesai, kemudian berhenti stopwatchnya, lanjutin lagi yang kedua, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Kamu bisa 2 jam, bisa 3 jam cuma untuk laju reaksi. Caranya gimana? Kamu buka Google-mu, kamu buka browser, di situ nanti akan ada several timer atau multi stopwatch. Jadi nanti dalam satu tab gitu ada stopwatch yang isinya sampai 8 atau bahkan 10 stopwatch. Ya. Jadi nggak mungkin nanti kamu ketika ujian praktek dapatnya ini kamu pegang 6 handphone sekaligus, kan nggak mungkin. Kalau sekarang masih mungkin karena kelompoknya ada yang 6. Tapi kalau nanti kalian sendirian ujian praktek, silakan boleh dibuka Google-nya pakai yang multi stopwatch. Jelas? Ada yang mau ditanyain? Jadi nanti kalian harus ambil kesimpulan, kira-kira apa pengaruhnya konsentrasi terhadap laju reaksi dan bagaimana pengaruh perbedaan luas permukaan terhadap laju reaksi. Ada yang mau ditanyain untuk laju reaksi? Jelas? Oke, kita akan lanjut percobaan berikutnya. Percobaan selanjutnya adalah percobaan redox. Kalau yang redox, kamu disuruh membawa bahan pulpy orange, UC 1000 kaca dan UC 1000 botol plastik. Berarti ada 3 sampel ya. Ada 3 sampel yang mau kita uji kandungan vitamin C-nya. Dari ketiga minuman jeruk yang kamu bawa, kandungan vitamin C-nya mana yang paling tinggi? Caranya gimana? Kamu ambil 3, nanti 3 gelas ini, kamu isi dengan 50 ml air, kamu ambil dari keran ya. 50 ml air ini nanti kamu tetesin betadine sebanyak 7 tetes.
7 tetes ke sini yang sudah berisi air 50. Dan harus diingat warnanya 3 gelas itu harus sama dulu semuanya ketika ditetesin betadine. Misalkan yang ini kuning tapi yang ini udah agak coklat, harus sama dulu. Oke, yang diisi air 50 ml dan betadine berapa tetes? 7 tetes. Kemudian kalian aduk, ratakan. Kalau sudah rata, kamu uji si larutan minuman jeruk itu. Misalkan dari pulpy orange, kamu ambil 1 tetes pakai pipet, tuang ke larutan betadine, aduk. 1 tetes, aduk. 1 tetes, aduk. Hitung berapa banyak tetesan dari sampel yang kamu bawa untuk menghilangkan warna dari betadine di gelas kamu. Jelas? Maka nanti tiap minuman itu tetesannya akan beda. Tarik kesimpulannya, yang tetesannya lebih sedikit itu kira-kira kandungan vitamin C-nya lebih banyak atau lebih sedikit? Ada yang mau tanya untuk yang redox? Yang redox ada yang mau ditanyain? Jelas? Oke, kita lanjut ke elektrolisis. Elektrolisis ini kita pakai 2 larutan ya. Ada CH3CONH dan ada juga larutan NaCl. Ini sama, 12 ini sama ini sama. Kemudian tuang ke dalam gelas kimia, isinya 50 ml aja masing-masing. Lalu kamu rangkainya seperti ini. Ini ada 2 buah kabel buaya, kemudian kamu jepit dengan elektroda. Ini namanya batang elektroda. Kalau kemarin di elektrolit, elektrodanya sudah nyambung di alatnya ya. Kalau ini belum. Ini namanya batang elektroda, kemudian ini kamu sambungkan ke baterai. Oke, rangkaiannya akan seperti ini. Baterai, kabel buaya, kemudian ada elektroda. Ini sudah ada arusnya. Walaupun ya voltasenya kecil, tapi sudah ada arusnya. Nah, kemudian kamu celupkan ke larutan yang tadi kamu ambil di depan. Pertama misalkan yang NaCl, kamu celupin ke sini ya. Tapi ketika kamu celupkan, jangan lupa timernya dinyalain, stopwatchnya nyalain. Apa yang diperhatikan? Perhatikan ketika dia sudah mulai ada endapan. Nanti di salah satu elektroda ini akan ada yang bergelembung. 1 batang bergelembung, 1 batang akan mengendap larutannya. Oke? Nanti akan ada di pertanyaan, kenapa hanya 1 elektroda yang menggelembung, hanya ada 1 elektroda yang mengendap. Apa alasannya? Kalau NaCl nanti endapannya warnanya kuning ke hijau, kuning ke coklatan. Kalau yang CH3CONA warnanya biru ke hijauan atau toska. Sebelum kamu pindah ke larutan berikutnya, ininya dicuci dulu, bersihin dulu sampai warnanya hilang. Baru kamu celupin ke larutan berikutnya. Jelas ya? Ini dihitung waktu, ini dihitung tetes, ini dihitung waktu. Ada yang mau tanya? Buat elektrolisis itu kayak batang matinya boleh nyentuh gelas Boleh, tapi nggak boleh bersentuhan 2 ini. Tapi boleh menyentuh gelas. Ada lagi yang mau tanya? Iya. Kalau kelempuk doang jangan. Endapannya sudah hilang. Iya. Sampai semua sampelnya habis ditambah air. Ada yang mau tanya lagi? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas silakan boleh dimulai percobaan.